Selama lebih dari 100 tahun terakhir, fisika modern seolah-olah sudah merasa menang. Dan wajar saja kan, pendekatan fisika yang hanya mengandalkan materi dan energi ini terbukti sangat sukses loh. Buktinya ada di mana-mana. Iya, coba lihat sekeliling Anda. Semua teknologi mutakhir yang kita gunakan itu bersumber dari pemahaman tentang partikel, medan magnet, gelombang. Kita berhasil meluncurkan roket, menjelajah ruang angkasa, kita bisa membedah cara kerja fusi nuklir di pusat matahari sana. Kita membelah atom untuk energi. Benar. Dan bahkan sekarang, peradaban kita sedang berlomba merakit komputer kuantum. Suksesnya begitu masif, sampai-sampai rasanya, aneh gitu kalau kita mulai meragukan fondasi ini. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, bangunan megah sains modern ini sebenarnya ditopang oleh dua pilar raksasa. Oke, apa saja tuh dua pilar raksasanya? Di satu sisi, kita punya teori relativitas umum, yang dengan sangat indah menjelaskan bagaimana benda-benda bermassa raksasa, kayak bintang dan planet itu melengkungkan ruang dan waktu. Analogi populernya kayak bola bowling ditaruh di atas trampolinnya. Trampolinnya melengkung ke bawah. Nah iya, persis seperti bola bowling di atas trampolin. Lalu di sisi lain ada mekanika kuantum. Ini yang membedah alam supermikroskopis, tempat di mana partikel tidak punya kepastian lokasi, hanya ada probabilitas saja. Cuma kemungkinan dia ada di mana gitu kan? Betul, keduanya adalah pencapaian intelektual tertinggi manusia. Namun, di balik kegemilangan itu, ada satu titik buta yang sangat krusial. Kedua pilar raksasa ini seringkali bekerja dengan satu asumsi diam-diam. Asumsi bahwa informasi itu cuma produk sampingan. Tepat sekali, cuma sekedar bayangan. Bagi fisika klasik, informasi itu tidak punya wujud fundamental. Dia hanya efek yang muncul setelah energi dan materi selesai berinteraksi. Jadi, selama ini kita merasa sudah tahu segalanya, padahal kita mengabaikan satu aktor utama. Ini ironis sekali loh sebenarnya. Keberhasilan teknologi kita yang begitu memukau, mulai dari satelit GPS sampai reaktor nuklir, justru menjadi semacam tirai ilusi. Tirai yang menutupi kenyataannya. Iya, menutupi kenyataan bahwa alam semesta ini tidak bisa dipahami secara utuh kalau kita hanya memakai kacamata, energi, dan materi. Bayangkan begini. Anda punya peta jalanan sebuah kota yang luar biasa akurat. Anda tahu di mana letak setiap gedung, Anda tahu seberapa cepat mobil-mobil bergerak di jalan raya. Tapi Anda sama sekali buta tentang mengapa kota itu dibangun di sana sejak awal, atau aturan tak tertulis apa yang membuat mobil-mobil itu tidak saling bertabrakan di persimpangan. Analogi kota itu pas sekali, sangat menggambarkan situasinya. Dan kebutaan terhadap aturan lalu lintas inilah yang sekarang membuat paradigma fisika klasik mulai menabrak tembok pertahanan realitas. Selama kita menguji teori kita di lingkungan yang normal-normal saja, kacamata energi dan materi ini terlihat sempurna. Terlihat baik-baik saja ya. Tapi begitu sains mulai menyentuh kondisi-kondisi paling ekstrim di alam semesta, teori lama ini langsung berantakan. Hancur berantakan. Mari kita bedah hal ini. Ini yang mulai bikin penasaran. Kalau memang kacamata lama kita punya titik buta, di mana persisnya teori ini mulai gagal? Dari apa yang kita pelajari di catatan hari ini, masalah terbesar muncul saat kita berhadapan dengan anomali ekstrim. Wilayah di mana informasi tiba-tiba berteriak dan tidak bisa lagi disuruh duduk manis di bangku cadangan. Betul banget. Ada dua contoh fenomena anomali yang sangat menantang dan benar-benar memusingkan para fisikawan. Yang pertama adalah lubang hitam atau black holes. Disinilah kita berhadapan dengan apa yang terkenal sebagai paradoks informasi. Oh, paradoks informasi. Ini menarik. Gini loh, hukum kekekalan dalam fisika klasik itu punya satu aturan emas. Energi tidak pernah hilang, dia cuma berubah bentuk. Kalau Anda membakar buku, energinya berubah jadi panas dan abu, tapi tidak lenyap. Hukum dasar banget ya. Iya, itu sangat dasar. Nah, pertanyaannya, ketika sebuah objek, katakanlah sebuah bintang, atau bahkan sebuah buku ensiklopedia, tersedot masuk ke dalam lubang hitam yang gravitasi dan kepadatannya tak terhingga, bagaimana dengan informasi spesifik dari objek tersebut? Sebentar, biar saya perjelas untuk Anda yang mendengarkan. Saat kita bicara informasi di sini, kita bukan bicara soal teks yang tercetak di halaman buku kan? Kita sedang bicara tentang susunan fundamental benda itu. Tepat sekali. Dalam bahasa kuantum, informasi itu adalah status mutlak dari setiap partikel. Kecepatan putarannya atau spin, masanya, muatannya, posisinya. Itu semua adalah data
atau makna struktural yang membedakan partikel debu dengan partikel emas. Fisikawan seperti Stephen Hawking sempat memicu kepanikan massal di dunia sains. Panik kenapa tuh? Karena Hawking menemukan bahwa lubang hitam itu perlahan-lahan menguap. Menguap. Jadi dia bisa hilang? Betul. Kalau lubang hitam menguap dan akhirnya lenyap, lalu kemana perginya informasi fundamental dari benda-benda yang pernah ditelannya? Apakah alam semesta menghapus data tersebut secara permanen? Jika informasi benar-benar musnah tanpa sisa, itu adalah sebuah krisis eksistensial bagi sains. Wah, kalau informasi bisa hilang, maka kemampuan kita untuk memprediksi masa lalu atau masa depan berdasarkan hukum fisika akan hancur lebir dong. Pasti. Rasanya seperti komputer alam semesta tiba-tiba menekan tombol delete permanen tanpa backup. Sangat mengerikan buat para ilmuwan. Lalu anomali yang kedua adalah entanglement kuantum atau keterikatan kuantum. Saya harus jujur nih, setiap kali membaca soal entanglement, rasanya sains sedang merambah masuk ke wilayah sihir. Memang terdengar sangat tidak logis bagi akal sehat kita. Tapi ini adalah fenomena yang sudah dibuktikan berkali-kali di laboratorium. Entanglement menunjukkan bahwa hubungan informasi antar partikel bisa benar-benar mengabaikan batasan ruang fisik. Mengabaikan batas ruang? Gimana persisnya? Coba Anda bayangkan begini. Ada dua partikel yang lahir dari interaksi yang sama. Lalu, kita pisahkan mereka berdua. Satu partikel kita taruh di laboratorium kita di bumi. Oke, satu di bumi. Terus yang satu lagi? Satu partikel lagi kita buang jauh ke galaksi Andromeda yang jaraknya jutaan tahun cahaya dari sini. Yang membuat fenomena ini gila adalah ketika kita mengubah status partikel yang ada di bumi, partikel yang di Andromeda akan langsung merespons secara instan. Secara instan? Pada detik yang sama, tidak ada jeda waktu sama sekali untuk pengiriman sinyal. Jadi maksud Anda, partikel di ujung galaksi lain itu bisa mengetahui apa yang terjadi pada kembarannya di bumi secara real time. Itu benar-benar meruntuhkan semua yang saya pelajari di kelas fisika dasar soal batas kecepatan cahaya loh. Kalau tidak ada energi atau sinyal fisik yang menempuh jarak itu, berarti yang menghubungkan mereka adalah murni informasi. Persis. Fenomena ini memaksa kita pada satu kesimpulan yang sangat menakjubkan. Alam semesta kita ternyata memiliki memori. Alam semesta punya memori. Partikel-partikel yang pernah saling berinteraksi menyimpan sebuah jejak kebersamaan. Ada jalinan struktural yang sangat tidak kasat mata yang terus mengikat mereka bahkan setelah mereka terpisah jarak yang tak terbayangkan. Untuk Anda yang sedang mendengarkan ini, cobalah resapi kalimat itu sejenak. Alam semesta memiliki memori. Partikel menyimpan jejak kebersamaan. Terdengar sangat puitis ya, seperti lirik lagu. Tapi ini adalah murni observasi ilmiah yang sangat ketat. Ada struktur relasional di alam semesta yang sama sekali tidak bisa dijelaskan jika kacamata kita hanya terbuat dari materi dan energi kinetik. Materi yang mati tidak punya kapasitas untuk mengingat. Tetapi informasi adalah esensi dari memori itu sendiri. Dan ketika berhadapan dengan realitas memori kosmik ini, paradigma lama yang cuma mengandalkan tumpukan energi dan materi jelas sudah kehabisan napas. Paradigma itu tidak lagi cukup untuk menjelaskan mengapa alam semesta berperilaku seperti ini. Disinilah bagian yang sangat menarik. Kalau begitu, apa jadinya kalau sains bersikeras menjadi keras kepala? Anggaplah ada fisikawan yang menolak eksistensi dimensi informasi ini sebagai fondasi. Apa konsekuensi filosofisnya? Konsekuensinya sangat serius. Kita dipaksa untuk menerima sebuah visi realitas yang sangat suram dan absurd. Jika informasi bukan fondasi, maka keteraturan alam semesta yang sangat rapi ini, mulai dari hukum gravitasi yang konsisten, keseimbangan ekosistem bumi, sampai pergerakan sinkron sel-sel di jantung Anda yang sedang berdetak saat ini, semuanya bergerak sangat teratur kan? Nah, itu semua tidak lebih dari sebuah kebetulan statistik yang luar biasa beruntung. Kita disuruh percaya bahwa dari kekacauan tak berarah, tiba-tiba muncul ketertiban yang rumit. Pandangan mekanistik murni yang dingin semacam ini sudah sangat tidak memadai untuk menjawab kompleksitas realitas. Materi memberi wujud, energi memberi gerak. Tapi keduanya gagal total untuk menjelaskan mengapa. Mereka tidak bisa menjawab mengapa sebuah sistem yang kompleks bisa memilih pola tertentu. Mengapa atom karbon, hidrogen, dan oksigen tidak sekedar tumpah secara acak, tapi malah menyusun heliks ganda DNA yang menyimpan kode kehidupan. Ketiadaan informasi sebagai fondasi melahirkan gambaran realitas yang kosong. Gagasan yang kita telusuri ini menegaskan bahwa energi dan materi tanpa informasi hanya akan menciptakan alam semesta yang dingin, sangat mekanistik, dan sama sekali tidak memiliki arah.
Ada satu visualisasi dari sumber kita yang sangat membekas di benak saya. Digambarkan bahwa alam semesta tanpa informasi hanyalah sebuah panggung tanpa naskah, sebuah gerak tanpa makna, suatu eksistensi tanpa kesadaran struktur. Bagi Anda yang mendengarkan, coba bayangkan Anda sedang duduk di kursi penonton teater. Teater yang gelap awalnya ya? Iya. Lalu, lampu panggung menyala terang dan redup secara acak. Itu energinya. Para aktor berlarian ke sana kemari, menabrak properti panggung sana-sini. Itu materinya. Tapi para aktor ini tidak punya naskah. Mereka tidak tahu siapa tokoh yang mereka perankan. Tidak ada dialog yang bermakna. Tidak ada alur cerita sama sekali. Hanya kekacauan kinetik yang menguras tenaga tanpa arah. Apakah realitas yang kita huni dan kita rasakan setiap hari seperti teater absurd itu? Jelas tidak. Kenyataan dari realitas yang kita amati sehari-hari, mulai dari mikroskop di lab sampai teleskop luar angkasa, justru menceritakan hal yang sebaliknya. Alam semesta kita tidak sekedar bergerak serampangan. Dia tersusun dengan presisi matematis yang seringkali membuat kita berdecak kagum. Semuanya berevolusi ya. Betul, alam semesta berevolusi dari awan gas sederhana menjadi formasi bintang, dari bintang memunculkan planet, dari racikan bahan kimia menjadi kehidupan seluler, dan dari kehidupan memuncak menjadi kesadaran. Alam semesta kita tidak sekedar pasif berada di sana. Dia secara aktif sedang bercerita. Ada sebuah narasi kosmik yang terus berjalan dan berkembang dari waktu ke waktu. Jadi, apa arti dari semua ini? Kalau alam semesta ternyata punya naskah, bagaimana kita meletakkan struktur informasi ini di dalam fisika, tanpa harus membuang teori-teori hebat di masa lalu? Inilah puncaknya. Ada sebuah paradigma baru yang diajukan dalam gagasan kita hari ini. Paradigma ini disebut sebagai kosmologi intuitif. Dalam kerangka berpikir baru ini, derajat informasi diangkat ke level yang tertinggi. Tertinggi maksudnya gimana? Di atas energi dan materi? Benar, informasi tidak lagi dilihat sekedar sebagai kumpulan data biner di hard drive komputer atau kode barcode yang digesek di kasir. Sebaliknya, informasi dilihat sebagai struktur ontologis. Tunggu dulu, struktur ontologis ini kata yang cukup berat ya. Ontologis itu berarti ia adalah hakikat dasar dari keberadaan itu sendiri kan? Maksudnya, informasi bukan sekedar sifat tambahan, tapi cetak biru pembuat realitas. Tepat sekali. Dalam kosmologi intuitif, informasi adalah lapisan paling dalam dari realitas yang justru mendahului adanya energi dan materi. Untuk menjelaskannya secara gampang, ada satu analogi brilian dari catatan kita yang disebut sebagai trilogi kosmik. Trilogi kosmik. Coba kita urai satu persatu. Oke, pertama kita punya relativitas. Fungsinya bisa kita ibaratkan sebagai ruang waktu yang menjadi wadah. Ini semacam panggung dari segala pergerakan di alam semesta. Oke, ruang waktu adalah wadahnya. Wadahnya sudah ada nih. Lalu yang kedua? Yang kedua adalah mekanika kuantum. Di tahap ini energi dan partikel bertindak sebagai denyut atau tenaga penggerak dari eksistensi itu sendiri. Wadahnya ada, denyutnya ada, dan disinilah informasi masuk sebagai elemen yang ketiga. Benar, pendekatan baru ini menempatkan informasi sebagai napas. Napas yang mengatur jalannya seluruh pertunjukan tadi. Informasi inilah yang memberikan arah, menyematkan identitas, dan menyuntikkan makna pada seluruh proses kosmik yang terjadi di dalam wadah ruang waktu dengan tenaga kuantum tadi. Wadah, denyut, dan napas. Sebuah harmoni yang luar biasa utuh ya. Dan hal yang membuat saya semakin takjub adalah penelusuran kita ini ternyata tidak berhenti pada tembok fisika teoritis yang kering. Untuk Anda yang mungkin sedang mencari-cari, adakah benang merah antara kemajuan sains terdepan dengan kearifan masa lalu? Ada sebuah koneksi mengejutkan yang muncul di sini. Koneksi yang sangat dalam. Konsep fisika mutakhir tentang memori semesta dan struktur informasi fundamental ini ternyata menemukan paralelnya yang sangat kuat dalam bahasa spiritualitas kuno, secara spesifik dalam tradisi pemikiran Islam. Sangat menarik kalau kita mengamati paralel tersebut. Ketika fisika bicara tentang cetak biru informasi kosmik yang mendahului materi, tradisi spiritual Islam sebenarnya sudah lama berbicara tentang konsep al-amr, yaitu ketetapan kosmik yang menjadi fondasi awal dari sebuah realitas. Al-amr, ya.
Betul. Lalu ketika sains masa kini kebingungan merumuskan di mana sih memori interaksi antar partikel dalam entanglement itu disimpan, spiritualitas menyodorkan konsep al-lauh al-mahfuz. Ini sering diterjemahkan sebagai arsip catatan semesta yang tak lekang oleh waktu. Ini seperti sebuah hard drive absolut tempat seluruh probabilitas dan realitas alam semesta disimpan. Wah, cocok sekali dengan konsep memori kosmik tadi. Belum lagi konsep as-sidrah. Konsep ini kerap dideskripsikan sebagai titik puncak atau pusat dari keterpaduan kesadaran alam semesta. Sebentar, saya mau berperan sebagai pihak yang skeptis di sini, ya. Kalau kita mulai mencampur adukan persamaan kuantum yang sangat eksak dengan konsep spiritual seperti al-lauh al-mahfuz, apakah ini tidak berisiko merusak sains itu sendiri? Maksud saya, bukankah sains seharusnya tetap objektif dan tidak mencampuri urusan metafisika atau agama? Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting. Itu kekhawatiran yang sangat wajar dan memang sering dilontarkan di kalangan akademis. Namun, argumen kuat yang diajukan dalam eksplorasi gagasan kita ini adalah memasukkan dimensi informasi ke dalam sains sama sekali tidak merusak atau mengaburkan metode keilmuan kita. Angka matematikanya tetap sama, eksperimen di laboratoriumnya tetap presisi. Justru, ini adalah sebuah langkah penting untuk menyempurnakan sains itu sendiri. Menyempurnakan dalam artian membebaskan sains dari batasannya. Yah, selama berabad-abad, sains secara sengaja mengunci dirinya di dalam kotak mekanistik yang kering, menolak segala hal yang berbau kesadaran atau makna, karena pada zaman dulu hal itu dianggap tidak bisa diukur dengan alat ukur fisik. Tetapi sekarang, data dari dalam laboratorium itu sendiri, seperti anomali lubang hitam dan entanglement yang kita bahas tadi, justru data itulah yang memaksa pintu kotak itu terbuka. Dengan mengakui bahwa informasi dan memori adalah properti fundamental alam semesta, sains sedang membebaskan dirinya masuk ke medan realitas yang jauh lebih kaya. Medan yang mengakui adanya kesatuan relasional ya, mengakui kesadaran dan makna. Persis. Masuk akal, karena kalau kita bersikeras bahwa semuanya cuma energi buta dan materi tuli yang bertabrakan, kita melumpuhkan nalar kita sendiri untuk memahami rasionalitas alam semesta. Alam semesta tanpa informasi fundamental itu, ibarat kita sedang melihat keindahan lukisan Mona Lisa. Tapi kita ngotot berargumen bahwa lukisan semahir itu muncul cuma karena ada kaleng cat yang tumpah secara kebetulan ke atas kanvas selama jutaan tahun. Argumen yang mustahil kan? Pasti. Pendekatan kosmologi intuitif ini tidak membuang cat dan kanvasnya. Dia hanya mengakui adanya naskah atau mengakui sang pelukis kembali ke dalam persamaan tersebut. Dan itu membawa kita pada satu sintesis konseptual yang sangat indah. Boleh jadi, energi dan materi yang selama berabad-abad kita agung-agungkan sebagai realitas absolut, ternyata hanyalah wajah luar. Wajah luar, seperti kulit luarnya saja. Hanya sekadar kostum atau antarmuka, interface dari semesta. Sementara esensi terdalamnya, realitas yang lebih lembut namun justru mengendalikan segalanya, adalah struktur informasi kosmik yang terus berdenyut dan hidup. Sebuah alam semesta yang bernapas dengan informasi, yang merekam setiap peristiwa ke dalam memori abadi, dan yang terhubung melalui jejak kebersamaan. Luar biasa. Baiklah, mari kita tarik napas sejenak, dan kumpulkan semua serpihan pengetahuan yang sudah kita susun panjang lebar hari ini. Banyak sekali pencerahan yang kita dapat. Kita memulai perbincangan tadi dari kejayaan fisika klasik yang berhasil membawa kita ke bulan dengan perhitungan energi dan materi. Namun, akhirnya terbentur tembok saat berhadapan dengan misteri lubang hitam dan ikatan gaib entanglement kuantum. Kita membedah bagaimana menolak eksistensi informasi hanya akan menjadikan realitas ini panggung teater yang absurd tanpa cerita. Hingga akhirnya, kita menyentuh kosmologi intuitif, sebuah kesadaran baru bahwa ada naskah ontologis yang mendahului materi, yang mana gema pemahamannya menyatukan suara fisikawan modern dengan para mistikus dari masa lampau. Jadi, untuk Anda yang telah setia menemani diskusi panjang kita hingga detik ini, mari kita kembalikan semua teori megah ini ke dalam skala personal Anda. Ke dalam kehidupan nyata pendengar kita.
Di dalam panggung semesta yang tidak hanya luas, tetapi juga dipenuhi dengan ingatan dan susunan informasi ini. Keberadaan Anda bukanlah sebuah ketidaksengajaan biologis. Anda bukanlah produk dari atom-atom yang kebetulan saling bertabrakan tanpa arah. Eksistensi Anda, kesadaran Anda untuk mampu mendengarkan dan merenung saat ini, adalah bagian yang sangat integral dari sebuah struktur kosmik yang penuh kesadaran dan syarat akan makna. Betul sekali. Dan sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk dibawa di sisa hari Anda. Sebuah perenungan yang tumbuh dari benih diskusi kita hari ini. Jika alam semesta ini benar-benar diikat oleh sebuah struktur informasi yang memiliki kapasitas memori abadi, dan jika sains modern membuktikan bahwa setiap interaksi sekecil apapun meninggalkan jejak kebersamaan yang tak akan pernah terhapus dari hamparan ruang dan waktu, maka pertanyaan besarnya adalah, Apa pertanyaan besarnya? informasi, pengalaman, atau jejak kebersamaan macam apa yang sedang Anda tuliskan ke dalam arsip semesta melalui setiap tindakan, perkataan, dan keputusan Anda hari ini? Itu pertanyaan penutup yang sangat membumi dari topik yang sangat melangit ya. Sebuah pemikiran yang rasanya sangat layak untuk menemani sisa perjalanan atau sisa tegukan kopi Anda. Terima kasih telah meminjamkan telinga dan pikiran Anda untuk ikut menyelami wawasan dalam eksplorasi mendalam kita hari ini. Sangat menyenangkan bisa bertukar gagasan bersama Anda. Teruslah merawat rasa ingin tahu, teruslah mempertanyakan realitas di sekitar Anda. Jaga diri Anda baik-baik, dan semoga hari Anda luar biasa penuh makna.